Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, balik lagi dengan saya Dina Diana dengan NPM 0227441 Pada kesempatan kali ini saya akan membahas secara lebih mendalam tentang transformasi peran Bank Indonesia setelah kehadiran otoritas jasa keuangan. Sebuah perubahan besar dalam struktur pengaturan dan pengawasan sektor keuangan di Indonesia. Perubahan ini bukan sekedar perpindahan kewenangan, tetapi juga menciptakan fondasi baru bagi stabilitas keuangan nasional yang lebih kuat, modern, dan adaptif. Topik ini penting karena struktur pengawasan keuangan menentukan seberapa siap suatu negara menghadapi risiko krisis, perkembangan teknologi, hingga dinamika ekonomi global. Dengan memahami perubahan ini, kita dapat melihat bagaimana Indonesia terus memperkuat fondasi sistem keuangannya. Nah, latar belakang dan konteks lahirnya Otoritas Jasa Keuangan. Sebelum Otoritas Jasa Keuangan hadir, Bank Indonesia menjadi lembaga yang memegang 3 fungsi besar. Yang pertama, pengaturan moneter, kedua, pengawasan sistem pembayaran, dan ketiga, pengawasan perbankan. Namun, seiring perkembangan ekonomi yang semakin kompleks, peran tunggal ini dianggap tidak lagi optimal. Muncul kebutuhan untuk membangun sebuah lembaga pengawasan. Yang pertama, independen secara kelembagaan, tidak berada di bawah bank sentral maupun kementerian. Yang kedua, mampu mengawasi seluruh sektor keuangan secara terintegrasi, karena produk keuangan modern tidak lagi terbatas hanya di bank, tetapi juga pasar modal, asuransi, lembaga pembiayaan, bahkan fintech. Tiga, sanggup menghadapi risiko lintas sektor. Contohnya produk investasi yang terkait dengan deposito, unit link yang terkait asuransi namun memiliki instrumen pasar modal atau pinjaman digital yang bersinggungan dengan sistem pembayaran. Dengan mempertimbangkan tersebut, lahirlah Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 yang membentuk Otoritas Jasa Keuangan atau OJK. Otoritas Jasa Keuangan secara bertahap mengambil alih pengawasan lembaga keuangan hingga akhirnya pada tahun 2013 seluruh pengawasan perbankan dipindahkan dari Bank Indonesia ke Otoritas Jasa Keuangan. Momen ini menjadi titik penting transformasi peran Bank Indonesia. Peran Bank Indonesia sebelum Otoritas Jasa Keuangan dibentuk. Untuk memahami transformasinya, kita harus melihat peran Bank Indonesia sebelum Otoritas Jasa Keuangan hadir. Yang pertama, Bank Indonesia berfungsi otoritas moneter, yaitu penentu kebijakan moneter, pengendalian inflasi, menjaga nilai tukar rupiah, hingga pengatur kondisi likuiditas nasional. Yang kedua, Bank Indonesia mengatur dan mengawasi sistem pembayaran, menjaga keamanan dan kelancaran transaksi di seluruh Indonesia. Ketiga, dan yang paling berubah, Bank Indonesia bertindak sebagai pengawas perbankan secara mikro. Bank Indonesia memeriksa kesehatan bank, mengevaluasi risiko kredit, mengawasi permodalan, tata kelola, hingga melakukan pemeriksaan langsung. Dengan kata lain, Bank Indonesia dahulu berperan sebagai single banking regulator. Semua pengawasan bank bertumpu pada Bank Indonesia. Perubahan besar setelah Otoritas Jasa Keuangan hadir. Ketika Otoritas Jasa Keuangan mengambil alih pengawasan mikro perbankan, ada perubahan struktural yang sangat besar. Mulai 2013, 3 perubahan kebijakan terjadi. Yang pertama, pengawasan mikro seluruh bank-bank umum, BPR, BPRS sepenuhnya berpindah ke Otoritas Jasa Keuangan. Bank Indonesia tidak lagi memeriksa setiap bank satu persatu.
Yang kedua, Bank Indonesia tidak memegang fungsi regulator mikro, melainkan merumuskan kebijakan makro prudensial. Ketiga, Bank Indonesia fokus pada stabilitas sistem keuangan dari perspektif makro, bukan lagi pada kondisi internal masing-masing bank. Perubahan ini dilakukan untuk mengurangi potensi konflik berkepentingan. Dulu Bank Indonesia menjalankan fungsi policy maker, moneter sekaligus pengawas perbankan. Kini Bank Indonesia lebih fokus pada tugas menjaga stabilitas ekonomi secara keseluruhan tanpa terbebani pengawasan mikro harian. Transformasi peran Bank Indonesia setelah Otoritas Jasa Keuangan. Transformasi ini membawa perubahan besar dan fokus kerja Bank Indonesia. Ada 4 perubahan utama yang sangat berpengaruh. Nah, transformasi peran Bank Indonesia setelah lahirnya Otoritas Jasa Keuangan merupakan salah satu momen penting dalam sejarah kelembagaan keuangan Indonesia. Perubahan ini tidak hanya bersifat administratif, tetapi benar-benar mengubah cara Indonesia menata stabilitas keuangannya. Sejak 2013, Bank Indonesia mengalami pergeseran fokus dari lembaga yang menangani hampir semua aspek perbankan menjadi lembaga yang sangat strategis dalam menjaga stabilitas makroekonomi dan makroprudensial. Transformasi ini dapat dipahami melalui beberapa aspek besar. Yang pertama, pergeseran fokus pengawasan. Kemudian yang kedua, pendalaman peran kebijakan moneter. Ketiga, penguatan sistem pembayaran nasional. Keempat, integrasi dalam arsitektur stabilitas keuangan. Serta yang kelima, penyesuaian terhadap risiko-risiko baru. Pada bagian ini, seluruh aspek tersebut akan diuraikan secara lengkap dan penjelasan konsep, relevansi, serta contoh dampaknya. Yang pertama, pergeseran paradigma dari mikroprudensial ke makroprudensial. Perubahan paling mendasar yang dialami Bank Indonesia terjadi ketika fungsi pengawasan mikro perbankan dialihkan ke Otoritas Jasa Keuangan. Sebelum tahun 2013, Bank Indonesia melakukan pemeriksaan langsung ke bank-bank, mengaudit laporan, menilai risiko kredit, memeriksa kecukupan modal, dan mengevaluasi tata kelola bank. Dengan kata lain, Bank Indonesia melihat kesehatan bank satu persatu, secara mendetail dan berkala. Namun setelah lahirnya Otoritas Jasa Keuangan, Bank Indonesia mengubah orientasi kerjanya menjadi makroprudensial, yaitu pendekatan yang melihat risiko bukan pada bank individu, tetapi pada kestabilan seluruh sistem keuangan secara keseluruhan. Nah, mengapa pergeseran paradigma ini penting? Ya, karena krisis keuangan modern tidak lagi hanya disebabkan oleh kegagalan satu bank, tetapi yang lebih sering lahir dari keterkaitan antar bank, pasar modal, perubahan suku bunga global, hingga kepercayaan publik. Apabila risiko yang bermula dari satu bank menjalar ke bank lain, maka dampaknya bisa bersifat sistemik. Disinilah Bank Indonesia memainkan peran barunya. Pertama, mengidentifikasi, mencegah, dan memitigasi risiko sistemik agar tidak berubah menjadi krisis nasional. Instrumen makroprudensial Bank Indonesia. Transformasi ini diwujudkan melalui instrumen baru seperti kebijakan loan to value atau LTV dan financing to value atau FTV untuk mengendalikan pertumbuhan kredit terutama pada sektor properti agar tidak membentuk gelembung harga.
Selanjutnya ada counter cyclical capital buffer atau CCYB, menambah cadangan modal bank saat kondisi ekonomi membaik, sehingga ketika ekonomi memburuk, bank tetap memiliki bantalan modal. Kemudian ada macroprudensial liquidity buffer atau MPLB, yaitu mengatur kecukupan likuiditas bank tidak hanya berdasarkan dana internal, tetapi juga melihat potensi risiko eksternal. Nah, kebijakan rasio pembiayaan inklusi makroprudensial atau RPIM, yaitu untuk mendorong bank mendukung sektor UMKM tanpa mengabaikan aspek kehati-hatian. Dampak nyata transformasi ini, yang pertama fluktuasi kredit perbankan lebih stabil. Yang kedua, potensi rus atau kepanikan perbankan dapat diantisipasi lebih cepat. Ketiga, Bank Indonesia memiliki ruang kebijakan yang lebih fleksibel untuk menjaga stabilitas jangka panjang. Yang keempat, risiko keuangan global bisa dimitigasi melalui penyesuaian kebijakan moneter dan makroprudensial yang lebih terkoordinasi. Selanjutnya, Bank Indonesia memperkuat peran sebagai otoritas moneter. Sebelum adanya otoritas jasa keuangan, fungsi bank sentral terbagi antara pengawasan mikro dan kebijakan moneter. Kini setelah pengawasan mikro dialihkan, Bank Indonesia dapat memusatkan energi, keahlian, dan institusinya pada perumusan kebijakan moneter yang lebih efektif. Penyempurnaan alat kebijakan moneter, Bank Indonesia memperkuat instrumen-instrumen seperti yang pertama ada Bank Indonesia 7-Day Reverse Repo Rate sebagai suku bunga acuan yang lebih responsif. Kedua, operasi moneter seperti repo, reverse repo, dan term deposit. Ketiga, pengaturan likuiditas di pasar uang antar bank. Keempat, intervensi valuta asing yang terukur untuk menjaga stabilitas rupiah, serta penguasaan struktur pasar uang melalui local currency settlement, pengembangan repo pasar, dan instrumen moneter jangka pendek. Dengan fokus yang lebih tajam, kebijakan moneter Bank Indonesia menjadi lebih cepat merespon inflasi, tekanan kurs, maupun gejolak eksternal. Contoh implementasi pasca pembagian peran ketika terjadi tekanan global seperti kenaikan suku bunga The Fed, Bank Indonesia dapat menaikkan suku bunga acuan dengan lebih tegas, melakukan stabilisasi nilai tukar, menjaga ketersediaan likuiditas perbankan, dan memastikan sistem pembayaran tetap lancar. Semua langkah ini bisa dilakukan lebih efektif karena Bank Indonesia tidak lagi terbagi fokus pada pengawasan mikro harian. Yang ketiga, penguatan peran Bank Indonesia dalam sistem pembayaran dan digitalisasi keuangan. Transformasi paling nyata yang dirasakan masyarakat adalah meningkatnya digitalisasi sistem pembayaran. Setelah pengawasan perbankan berpindah ke otoritas jasa keuangan, Bank Indonesia memperkuat kapabilitasnya sebagai arsitek sistem pembayaran nasional. Yang pertama, KRIS, Standarisasi Pembayaran Digital Nasional. KRIS adalah contoh paling sukses dari transformasi Bank Indonesia. Tujuannya untuk memudahkan pembayaran tanpa uang tunai, menyatukan berbagai aplikasi pembayaran, memperluas adopsi digital hingga UMKM kecil, serta menjadi platform bagi integrasi pembayaran regional, contohnya KRIS ASEAN. Yang kedua ada BI Fast, yaitu transfer cepat dan murah. BI Fast memungkinkan transfer antar bank secara real time dengan biaya yang jauh lebih rendah. Ini menggantikan sistem clearing yang lebih lambat dan mahal.
Yang ketiga, digital rupiah dan modernisasi infrastruktur. Bank Indonesia juga membangun konsep Central Bank Digital Currency atau CBDC sebagai mata uang digital resmi negara. Digital rupiah disiapkan untuk transaksi wholesale antar bank, transaksi retail masyarakat, mendukung stabilitas keuangan di era aset digital, serta memperkuat integrasi ekonomi digital Indonesia. Peran Bank Indonesia dalam fintech dan open banking. Meskipun pengawasan perilaku bisnis fintech berada di Otoritas Jasa Keuangan, Bank Indonesia tetap mengatur aspek sistem pembayaran fintech, dompet digital, izin uang elektronik, keamanan transaksi digital, dan interkoneksi antar platform. Transformasi ini menjadikan Bank Indonesia sebagai katalis digitalisasi nasional. Integrasi Bank Indonesia dalam arsitektur stabilitas sistem keuangan. Pasca Otoritas Jasa Keuangan terbentuk, koordinasi menjaga stabilitas keuangan tidak hanya dilakukan satu lembaga. Bank Indonesia kini menjadi bagian dari Komite Stabilitas Sistem Keuangan atau KSSK bersama dengan Kementerian Keuangan, Otoritas Jasa Keuangan, dan LPS. Posisi dan peran Bank Indonesia dalam KSSK. Bank Indonesia berperan penting dalam memantau potensi risiko sistemik, memberikan early warning, menjaga likuiditas pasar uang, memastikan transmisi kebijakan moneter berjalan dengan baik, serta memberikan data dan rekomendasi kepada KSSK untuk mengatasi krisis. Nah, mengapa ini penting sih? Karena ancaman keuangan modern bersifat lintas sektor. Gejolak pasar modal bisa mempengaruhi bank, tekanan digital bisa mempengaruhi e-wallet, perubahan kebijakan fiskal bisa mempengaruhi inflasi. Dengan struktur KSSK, BI bergerak dalam koordinasi, bukan sendiri. Selanjutnya, transformasi Bank Indonesia dalam menghadapi resiko keuangan baru. Setelah perang pengawasan mikro dialihkan, Bank Indonesia justru berhadapan dengan jenis risiko baru yang lebih kompleks seperti ancaman cyber terhadap sistem pembayaran, peningkatan penggunaan aset kripto, perubahan perilaku konsumsi digital, keterhubungan pasar keuangan global, serta ketergantungan pada teknologi dan data. Kemudian potensi shadow banking yang tidak terdaftar. Sebagai respon Bank Indonesia membangun kerangka keamanan cyber sistem pembayaran, regulasi untuk penyelenggara sistem pembayaran, integrasi data nasional keuangan digital, kajian dampak aset kripto, penguatan literasi dan edukasi risiko digital. Transformasi ini memastikan Bank Indonesia relevan dalam menghadapi tantangan era digital. Transformasi peran Bank Indonesia bukan sekedar pengalihan tugas dari satu lembaga ke lembaga lain. Ini adalah evolusi besar yang menata ulang cara Indonesia menjaga stabilitas keuangan, cara bank sentral merumuskan kebijakan moneter, cara masyarakat bertransaksi, hingga cara negara menghadapi ancaman keuangan digital. Dengan fokus baru pada makroprudensial, moneter, sistem pembayaran, dan stabilitas keuangan, Bank Indonesia telah berubah menjadi lembaga yang lebih strategis, modern, dan adaptif terhadap risiko masa depan. Selanjutnya, bagaimana sih Bank Indonesia merespon krisis tahun 2020? Kemudian bagaimana kebijakan LTV mempengaruhi kredit KPR? Contoh nyata risiko sistemik atau dampak kris terhadap UMKM. Pada bagian ini berisi 4 studi kasus nyata yang mudah dipahami. Fungsinya adalah memberikan gambaran konkret tentang bagaimana transformasi peran Bank Indonesia benar-benar berjalan dalam praktik, bukan hanya dalam tataran regulasi. Nah, studi kasus yang pertama yaitu respon Bank Indonesia terhadap krisis tahun 2020. Pandemi COVID-19 menjadi ujian besar pertama pasca Bank Indonesia bertransformasi menjadi bank sentral berfokus makroprudensial.
Pada tahun 2020, Indonesia mengalami guncangan ekonomi. Konsumsi turun, investasi berhenti, pasar keuangan volatil, dan nilai tukar rupiah melemah drastis. Nah, bagaimana BI merespon dalam perannya yang baru? BI mengeluarkan paket kebijakan yang besar yang menggabungkan makroprudensial, moneter, dan stabilitas sistem pembayaran. Yang pertama, kebijakan moneter. Bank Indonesia menurunkan BI 7 DNNR secara agresif untuk menurunkan biaya kredit. Kemudian melakukan investasi di pasar falas sehingga rupiah tidak bergejolak terlalu ekstrim. Kemudian memperkuat operasi moneter untuk menjaga likuiditas tetap longgar. Kedua, kebijakan makroprudensial, melonggarkan rasio loan to value atau LTV dan down payment KPR agar masyarakat tetap dapat mengakses kredit. Menurunkan giro wajib minimum untuk bank sehingga bank memiliki ruang tambahan menyalurkan kredit. Ketiga, pemeliharaan kelancaran sistem pembayaran, mendorong pembayaran digital karena mobilitas masyarakat dibatasi. Memperluas penggunaan kris untuk transaksi UMKM di masa pembatasan sosial. Dampak positifnya, tekanan rupiah meredah, pasar keuangan stabil meskipun global bergejolak. Kemudian menyalurkan kredit tidak jauh sedalam negara lain. UMKM tetap dapat bertransaksi melalui platform digital. Studi kasus ini menunjukkan bahwa fokus Bank Indonesia pada makroprudensial membuat respon krisis jauh lebih terarah dan cepat. Selanjutnya, studi kasus yang kedua, dampak kebijakan LTV terhadap kredit KPR dan harga properti. Kebijakan loan to value atau LTV adalah instrumen makroprudensial yang paling mudah diamati masyarakat karena langsung menyentuh sektor properti. Sebelum kebijakan LTV diberlakukan secara ketat, bank dapat memberikan kredit rumah hingga hampir 100% dari nilai properti, sehingga masyarakat cukup membayar DP kecil. Namun kondisi ini berpotensi menciptakan gelembung harga properti atau properti bubble. Setelah beberapa penyesuaian LTV, Bank Indonesia memberlakukan aturan LTV yang lebih ketat pada periode pertumbuhan kredit tinggi, lalu melonggarkan kembali ketika ekonomi melemah. Contoh dampak konkret ketika LTV diperketat. Pertumbuhan kredit KPR melambat, harga properti stabil, potensi bubble berkurang. Kemudian ketika LTV dilonggarkan, permintaan KPR meningkat, industri konstruksi bergerak, serta konsumsi sektor terkait meningkat, misalnya material bangunan, jasa arsitektur, serta furniture. Pelajaran penting, transformasi Bank Indonesia memungkinkan kebijakan LTV digunakan sebagai rem gas ekonomi. Ketika ekonomi panas, direm. Ketika ekonomi lesu, baru digas. Ini merupakan ciri khas kebijakan makroprudensial Bank Indonesia yang tidak mungkin terjadi sebelum era otoritas jasa keuangan. Nah, selanjutnya studi kasus yang ketiga yaitu contoh resiko sistemik, kasus gagal bayar dan penularan ke sektor lain. Resiko sistemik adalah resiko yang berdampak pada keseluruhan sistem keuangan, bukan hanya satu bank. Untuk memahami apa yang dimaksud resiko sistemik, ilustrasinya misalnya terjadi kasus gagal bayar di satu perusahaan besar. Nah, perusahaan tersebut memiliki pinjaman besar ke sejumlah bank. Ketika gagal bayar, bank mengalami lonjakan non-performing loan atau NPL. Jika beberapa bank mengalami tekanan yang sama, kepercayaan nasabah bisa turun. Nah, penurunan kepercayaan nasabah dapat menyebabkan penarikan dana besar-besaran atau rush. Terus dapat membuat bank berkurang likuiditas dan menular ke bank lain. Bagaimana sih Bank Indonesia bertindak sebagai otoritas makroprudensial?
BI memantau sistem keuangan secara menyeluruh, bukan satu bank. Bank Indonesia akan menambah likuiditas di pasar uang antar bank, kemudian mengaktifkan kebijakan countercyclical capital buffer, lalu berkoordinasi dengan Otoritas Jasa Keuangan dan LPS di dalam KSSK. Selanjutnya baru memberi peringatan dini atau early warning melalui analisis data makro dan pasar. Hasilnya, tekanan sistemik bisa dikendalikan sebelum menyebabkan krisis. Kepercayaan publik tetap terjaga, bank yang berdampak dapat distabilkan tanpa gangguan besar pada bank lain. Studi kasus ini menunjukkan bagaimana Bank Indonesia berperan di level sistem, bukan lagi di level individu bank. Kemudian studi kasus yang terakhir, yaitu dampak krisis terhadap UMKM dan ekonomi rakyat. KRIS adalah salah satu proyek paling sukses ya dalam transformasi Bank Indonesia pada sistem pembayaran. Sebelum adanya KRIS, banyak pedagang UMKM hanya menerima uang tunai. Kemudian setiap aplikasi pembayaran punya QR sendiri sehingga tidak kompatibel, biaya transaksi relatif tinggi, kemudian literasi digital rendah, terutama di daerah. Nah, setelah adanya KRIS, UMKM dapat menerima pembayaran dari semua aplikasi hanya dengan satu QR code. Dampaknya kepada UMKM, penjualan meningkat, konsumen lebih mudah membayar, terutama generasi muda yang jarang membawa uang tunai. Biaya transaksi lebih rendah, biaya persen jauh lebih murah dibanding sistem lama. Kemudian pencatatan transaksi otomatis memudahkan UMKM mendapatkan pembiayaan karena data transaksi dapat digunakan bank. Kemudian akses pasar lebih luas. UMKM bisa menerima pembayaran digital dari luar daerah bahkan luar negeri melalui integrasi KRIS ASEAN. Apa sih dampak makro yang dihasilkan? Nah, dampak makro yang dihasilkan yaitu meningkatkan konsumsi domestik, mempercepat inklusi keuangan, memperkuat data ekonomi digital Indonesia, serta mengurangi peredaran uang tunai secara bertahap. Studi kasus ini menunjukkan bagaimana transformasi Bank Indonesia efek langsung ke masyarakat luas, terutama sektor UMKM yang menjadi tulang punggung ekonomi. Kemudian tantangan baru yang dihadapi Bank Indonesia. Tentu saja perubahan besar ini juga membawa tantangan baru. Yang pertama, perlu pembagian wewenang yang semakin jelas antara Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan, dan LPS agar tidak terjadi tumpang tindih, terutama dalam pengawasan fintech dan transaksi digital. Kedua, risiko digital semakin meningkat, mulai dari kejahatan cyber, risiko kebocoran data, hingga manipulasi transaksi. Kemudian yang ketiga, tantangan global semakin kompleks seperti krisis likuiditas, ketidakpastian geopolitik, perubahan suku bunga global, hingga tekanan ekonomi eksternal yang sangat cepat dirasakan di Indonesia. Bank Indonesia kini harus semakin adaptif, responsif, dan inovatif dalam membuat kebijakan. Di beberapa penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa setelah hadirnya Otoritas Jasa Keuangan, Bank Indonesia memang tidak lagi mengevaluasi bank secara mikro, tetapi justru perubahan inilah yang membuat Bank Indonesia dapat berkembang dengan fokus baru yang jauh lebih strategis. Bank Indonesia memperkuat kebijakan makroprudensial. Bank Indonesia juga mempercepat digitalisasi sistem pembayaran nasional. Kemudian menjaga stabilitas moneter lebih efektif, lalu berkolaborasi secara terpadu dalam stabilitas sistem keuangan. Serta Bank Indonesia juga mengembangkan inovasi masa depan seperti digital rupiah. Perubahan ini membuat sistem keuangan Indonesia lebih kuat, modern, dan siap menghadapi tantangan global. Demikian penjelasan saya mengenai transformasi besar peran Bank Indonesia setelah kehadiran Otoritas Jasa Keuangan. Semoga memberikan wawasan baru dan memperkaya pemahaman kita semua tentang struktur pengawasan keuangan Indonesia.
Terima kasih telah menyimak sampai akhir. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.